kantor, semua bisa mampir. Tapi malam minggu mau kemana sih? Biasanya aku kumpul sama keluarga. Tapi karena syuting nggak jadi. Jadi malam ini aku nih bintang tamu, udah tanya-tanya. Bintang tamu. Jadi itu bintang tamu judulnya adalah Mak Lampir kena petir. Tapi happy kan? Kerja sama gua happy kan? Happy dong, bos. Tapi gua nanya dulu sama lu nih. Gua ganteng nggak? Ganteng. Kasih duit. Ya, enaknya kerja. Bos, itu rambutnya keren, bos. Wajahnya juga bagus. Duit lagi. Oh iya. Waduh. Yang ini sama gua pasti gua kasih. Kacamatanya beli di mana, bos? Bagus, keren, bos. Duit lagi. Makasih, bos. Lama-lama bangkar. Bos, Ya, yang mau apa sih? Hah? Mau duit, minta duit, gawe. Belum juga muji. Aduh, muji tuh. Ganteng tadi bos. Oh ya, kalau udah ada kata-kata ganteng. 10 kali. Ya, Marah sih, marah. Kalau dia bilang ganteng-gantengnya terus-terusan, dipecat. Bos, Siap. Angkit ulang tahun bos. Aslinya. Iya bos. Kan namanya bisik-bisik mah gak teriak kali. Ngapain juga. Maaf bos, itu ada yang mau kasih surprise bos. Hah? Buat siapa? Buat Angkit. Angkit dari kubur? Iya Angkit. Apa, bos, ngomong apa nggak kedengeran, bos? Enggak kedengeran. Heeh. Oh. Happy birthday. Ayo, makasih teh. Saya duduk. Kit, baru loh ada mak. Duduk teh. Itu Kit. Happy birthday ya. Siapa yang mantap? Enggak. Ini teman Angkit. Iya, ini pengusaha muda. Kenalan dulu, ini kenalan Covid dulu dong. Yo. Ya, duduk, silakan duduk. Pengusaha muda semua. Ini ada Kit, dulu. Tadi kan mereka happy birthday. Sejak kapan kenal sama dunia lain? Setiap malam Jumat bos sudah Dan kita bersama semua para partners Tamu Kantor, semua bisa mampir. Dan kali ini kita kedatangan 3 partners kaya raya, pembisnis kuliner, pengusaha muda luar biasa di Kota Bandung. Amin. Apa kabar? Sehat semuanya di Covid kayak gini? Alhamdulillah. Boleh perkenalkan dulu dari ujung sebelah kiri, di tengah dan juga di paling kanan. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Salman, saya founder dari Western Hotdog dan Dimsum Bos. Yang sebelah tengah yang teteh unyu-unyu. Halo, assalamualaikum. Saya Vina dari Squidmore dan foundernya Augusir. Yang ketiga suami istrinya ini. Teman, silakan. Assalamualaikum, saya April, foundernya Nasi Cikur Teras Rumah sama Lungo Potato. Luar biasa. Jadi malam minggu ini bahagia. baru tadi mata bos. Sekarang udah ada dimsum. Emang luar biasa. Ini produknya ada Sweetmore, ini ada Dimsum Bos. Nanti kita akan cicipi satu-satu. Bos kasih minum atau teman aku? Oh iya, Be. Masa gak dikasih minum, Be? Kita udah pasti semua yang mampir ke sini pasti akan dapat minuman spesial dari Neo Coffee. Dan juga kita setiap episode nggak pernah mengucapkan terima kasih buat Neo Coffee, buat Navy Glow, buat Top Coffee, buat Choco Drink. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman yang mampir ke sini. Sama-sama. Coba dulu dong. Hah? Dicoba dulu. Nanti kan kita harus ngobrol-ngobrol biar tahu rasanya gimana. Lu mah RW 06, remog. Nanti Kit, gua ngobrol, lu uji coba. Oke. Nanti biar lu testimoni kayak gimana. Ini ada sambalnya ya? Ada chili oilnya pasti. Sambalnya di Tuh. Sebentar. Kita coba semuanya nih. Neo Coffee. Siap. Masih buat Warnanya ada. Neo Coffee. Neo Coffee. Nanti disuruh Kopi ya. Neo Coffee. Coba seruput dulu, enak gak? Jangan sampai ketawa. Enak pasti, udah jelas. Nah, udah. Oke. Manis. Seger. Kan kopi di mana ada bahasa seger? Anget, nikmat. Kuah dimsum bos. Kuah Kuah dimsum. Chili oil sama ini saus pedas. belum. Enggak, ini enak. Sebenarnya Squidmore tuh enak. Cuman enggak, Squidmore ini enak. Cuman karena dia yang buka jadi kayak ruji. Maaf bos duluan bos ya. Jadi gini,
Yo. Kita akan nanya dulu sama Bos Salman dulu. Uis, kenapa? Minum kopi dulu. Iya. Minum kopi. Mantap ya. Jadi buat para partners ini, gue cerita sedikit bahwa mereka yang ada di depan saya ini adalah mereka ini adalah orang-orang hebat, salah satu yang menyaksikan perjuangan hidup gue. Tahu dong. Luar biasa. Dari Ada zaman kurus. jadi menkurus sekarang Besar. Sama. besar juga rezekinya. Amin. Nah, ini ada. Enak. Itu bos ceweknya apa? Dasarnya. Gak ganggu. Lu kalau kerja kayak gini mah gak akan gua gaji. Bos malam minggu mantap gini, Bos. Kali-kali yang banyak, Bos. Tadi selosinnya, Bos. Musa-musa mudanya, Bos. Astagfirullahaladzim. Makasih, Bos. Sejak Makasih. dan lu mah fokus aja makan. Nih, mereka ini adalah saksi hidupnya gua juga pada zaman dulu, dan gua juga pernah menyaksikan mereka berdagang langsung sebelum sampai sesukses hari ini. Amin. Ini bertiga ini adalah rajanya pameran. Kemana-mana pameran kuliner pasti ada mereka bertiga. Udah pasti ini. Dan dari Bos Salman. Yap. Apa kabar? Sehat? Baik, Mas Boni. Makin ganteng aja nih. Buset. Ntar saya mau lihat dulu. Buka kacamatanya. Pantesan gelap dari tadi. Iya, makanya. Saya mau ganti kacamata yang agak kelihatan biar gantengnya. Oh benar, berarti cocok. Nah, Mas Salman, gimana nih era COVID? Yap. Kayak gini gimana? Kondisi bisnis di era COVID ini gimana? Ya, begitu. Kalau jadi pengusaha tuh harus ada 1001 cara. Jadi ketika bisnis pertama ini mengalami gangguan COVID, kita harus putar otak lah gimana caranya kita bisa tetap berbisnis, bisa ngebantu teman-teman SDM lagi Ya. wah Susah, banyak susah pemecatan, tapi saya dan teman-teman ini masih bisa survive dan ngebantu SDM yang ini kayak ngebantu pemerintah lah. Jadi kalau maksudnya sekarang kan banyaknya dipecat-pecat kan. Kalau pemerintah yang kemarin yang lagi ramai mah ngebantu tapi dapat cashback 10.000. Iya. Itu yang paling kurang ajar. Saya nggak ngerti lagi. Udah gitu baca. Dan Potong dulu ini agak kesini aja itu mic-nya. oh, Ke kemana ini? gimana? Agak keras ya ngomongnya. Lihat sini. Sini. Nah. Oke, dan juga tapi kelihatan secara kamera semuanya mantap ya. Tapi Mantap. dan juga buat Salman nih. Yap. Dulu saya tahu Western Hotdog. Yap. Dulu brand terkenalnya Western Hotdog. Sekarang merambah ke bisnis dimsum bos. Iya. Karena dimsum bos berarti bos makan dimsum tuh. Bukan Cocok dong. gitu. bukan. Maksudnya itu Oh, tagline kita itu bosnya dimsum Indonesia. Oh, kirain jadi- hanya kelas-kelas saya doang yang bisa makan dimsum. Bukan gitu. Jadi semua tuh bos-bos semua yang Bos-bos. makan di dimsum bos itu. Cuman rasanya terus penampilannya seperti bos. Jadi kayak bosnya lah di antara dimsum-dimsum di Indonesia. Pokoknya gitu. semua partner yang makan dimsum yang belum jadi bos setelah makan jadi bos. Insya Allah. Bos. Doanya begitu. Begitu. Ya. Kan sama kita dilayanin Dimsum juga bos gitu. Dan juga Teh Vina. Hai. Squidmore ini merajalela di televisi di mana-mana ada nih. Luar biasa nih. Luar biasa. Ini luar biasa nih. Kok dulu jualan apa sih waktu kuliner awal? Oh, awuk ya. Masih ada. Oh iya, awuk apa coba? Awuk Mesir ya. Ya. Sarah. Ini awuk Mesir. Oh iya, dulu pertama kali saya tahu Betul. jualan awuk Mesir. Dan tapi yang terkenal Squidmore, cumi bakar. Kok bisa sih Teh? Karena pada saat itu memang kalau awuk itu adalah jajanan tradisional ya. Itu segmennya adalah terbatas yang dikenal sama orang tua biasanya. Nah sementara dunia event kan kita tahu ya. Ya. Dunia event itu selfie, anak muda. Nah coba cari jati diri sampai nemulah si cumi ini. Ternyata memang betul. Tadi dia bisik-bisik ke saya nih. Dia bisik-bisik. Berarti single dong gitu katanya. Kata dia gitu. Bapak malah saya dari tadi. Saya ngomong tadi gini. Saya tadi ngomongnya gini. Kalau orang gini. Jejak media nih pasti tahu. Iya, tadi kan saya bilangnya gini. Kalau saya kan, aduh ya Allah, mudah-mudahan Teteh berkah. Kalau dia single, gua mah udah kedengeran.
Alhamdulillah enggak. Udah dapat lagi ya? Udah ada bayi perempuan. Alhamdulillah. Tapi emang gak cocok kok kayak gini. Kayak gini mah cocoknya buat di tanaman. Mana nasi Ini. Kita Coklat. ciri khasnya pakai besek. Oh, besek iya kan biasa ya. Iya. Coba ya. Apa nasi jawab? Enggak maksud. Cikur tahu nggak apa cikur? Cikur apa sih? Kencur. Oh, kecut. Ya, bahasa Sunda. Enggak, maksudnya gini, Kit. Lu mah jadi bodyguard tuh ini kan buat gua. Jadi Iya, boleh. apa ya? Gua liatin, tapi lu jangan cicipin. Ada di sana ada lagi kok. Ada lagi. Oh, ada lagi. Ada. Ya udah boleh nih. Nanti aja Bos. Pokoknya semua IG-nya nanti akan kita tampilin di situ, semuanya ada. Nah, terus sejak awal mula nih untuk bertiga masing-masing boleh menjawab. Awal mula ikutan kuliner dan mencoba bisnis, mau terjun di dunia kuliner gitu. Itu tahun berapa dan kenapa? Itu boleh dulu. dari yang Aku 2010. 2010. Ya itu mulainya di teras rumah. Asalnya kecil, jadi alhamdulillah gede-gede. Sebenarnya di daerah pinggiran sih. Dari teras rumah itu kita kan pengen nyoba keluar ya. Coba di event, di event pertama Car Free Day sama ibu ini juga sama Car Free Day, Car Free Day Dago, Car Free Day Dago, terus event. Akhirnya ya jadilah begini dari 2010. 2010. Teh Vina dan 2012 sama. Perdana itu kita nyobanya di sebenarnya pernah sih nyoba di apa ya namanya kaki lima gitu. Cuman kan kayaknya harus beranjak nih, maksudnya harus cepet-cepet pengen naik, nyobalah di Car Free Day. Pertama di Car Free Day Buah Batu dulu 2012. 2012 6 bulan langsung ke Car Free Day Dago. Nah, produk perdananya adalah ini. Setelah itu tetap langsung ke event ketemu sama Kang Boni. Dan selalu ditelepon ya, bring ke sini. Sagrup teh. Soalnya mun enggak ada Tete dan kawan-kawan, sok naroskeun. sepi. Ya betul, alhamdulillahnya di situ ya, kadang-kadang di event apapun Western Hotdog ikut enggak, ada lungo potetes enggak, ada sloop teri enggak, ada squidmore enggak, itu memang alhamdulillah jadi kiblatnya. Yang senangnya saya adalah satu, enggak banyak lebar, pasti ujung sama ujung. Udah pasti bookingannya ujung-ujung. Kalau ujung udah nggak ada, udah nggak mau ikutan. Dia mah udah ketahuan. Saya tiap buka event, ujung sama ujung saya kosongin. Kalau dia nolak baru saya isi sama yang lain. Nggak banyak nego. Kalau Bos Salman dari kapan? Oh, kalau saya kebetulan lagi kuliah skripsi, coba-coba sebenarnya. Cuman dulu bukan di Western Hotdog, di Kentang Spiral, itu tahun 2010. 2010. Ketemu Western Hotdog itu 2011. Karena waktu itu masih kuliah, jadi pemasarannya itu masih sebatas area kampus. Dan kebetulan area kampus di Unpad Jatinangor itu suka mengadakan acara event, lebih tepatnya di situ kayak Raisa apa. Dari situ saya dapat peluang. Ternyata belum banyak nih orang-orang dari pihak kuliner atau apapun yang nyaplok ke F&B bagian event waktu tahun 2011. Karena tahun 2011 itu masih hitungan jari untuk pemain-pemain yang main di konser untuk F&B itu. Makanya dari tahun 2011 sampai 2013 itu menurut saya itu kejayaan saya. Benar. Kalau saya mau pada saat itu lagi dipecat-pecatnya sama kantor, terus lagi potong kursi gitu. Pada saat itu. Makanya waktu itu Pak Mas Boni bilang mau ini dapat nih tawaran kerja, mau kerja atau mau bisnis. Bisnis kan, karena waktu itu saya lihat karakter Boni itu kan Boni udah bisa main IO kan, udah main terus. Keinginan saya sebenarnya semua orang tuh harus mencoba untuk usaha. Karena ketika mendapatkan usahanya dan berhasil itu kenikmatannya luar biasa. Beda banget. Karena effortnya beda banget. Jadi memang buat para partners yang di rumah waktu pada saat itu ya Teh, saya tuh sengaja galau nih keterima kerja di salah satu bank.
Sebut saja nama banknya adalah BRI. Pernah ya? Karena salah satu sponsornya waktu itu kita technical meeting di Babakan Ciparai gitu ya. Yang area dekat Citylink itu ya BRI. BRI. Jadi pada saat itu saya akan ditawarkan menjadi sales untuk nawarin kredit. Nah, saya galau mainlah ke Cibadak Kulinerina. Saya ingat pada saat itu, saya masih ingat. Keliling-keliling biasa, saya cuma saya hai gitu kan sambil ngamati ngamati tiru modifikasi. Ketemulah Mang Bos Salman pada saat itu ada dia lagi di tempat. Secara spontan saya curhat, padahal dia lagi ngelayanin. Saya curhat colongan. Man, gua dibanding kerja tawaran BRI ini atau jadi ini IO. Gimana ya atau bisnis kata Salman. Udah, jadi bisnis lu pasti akan jadi gede. Iya. Dan alhamdulillah, thank you banget. Woi. Gila. Gua kasih. Mas Doni itu di Cibadak emang kelihatan kan duit di kardus? Oh iya, ini buat jajan bensin. Udah, gua gaji enggak usah. Ini gua harus teman. Nih, gua ambil. Mainan guys. Itu asli. Itu menurut versi dunia kita asli. Ya. Gitu Mas Boni. Ya. Jadi memang pada saat itu memang benar kita kan ketemu ya bareng-bareng, apalagi nih Tevina, Salman, Teh April itu adalah orang-orang yang hebat menurut gua sih, berjasa banget dalam hidup gua pada saat itu. Ini gara-gara direkam atau benar? Ini gara-gara ada video atau benar? Benar. Serius ya? Serius. Karena jujur aja dulu kalau event buat bingung nggak ada nih. Kalau nggak ada Tevina, gue bingung kontak kuliner apa siapa gitu. Memang dia yang pegang. Jadi apa Teh bantulah Boni Teh. Mau Tevina bilang gini, Wan jangan sepi leles. Berarti intinya nggak akan ada yang itu ya, yang masuk berarti. Nggak ada yang masuk, itu Teh lemah. Teh atuh Teh ieu mah tulungan Teh. Da kumaha da geus deal udah lain-lain gitu. Dan juga ini tadi kita seringan, kenapa sih harus milih Western Hot Dog? Kenapa nggak jualan yang lain? Tevina jualan awu, kenapa nggak jual yang lain? Jualan sweet malt, kenapa sih nggak bisnis yang lain gitu? Padahal kan selain kuliner, pada saat itu kan kuliner juga cukup lumayan banyak juga gitu pesaingnya. Kenapa pilihannya ke sini? Betul. Makanannya itu. Kenapa? Silakan dari Tevina dulu deh. Ya seperti saya bilang tadi, kalau saya prinsipnya begini, saya kurang begitu expert dengan makanan yang lagi hits, maksudnya yang udah orang banyak pakai, pengen makanan yang memang ini punya saya, gitu. Idealis gitu. Contoh kayak lagi pandemi gini, kan memang kita kan memang gedenya di event ya. Otomatis kan dengan ini udah stuck, udah nggak ada ya event. Nah saya sempat vakum selama 3 bulan dari Maret sampai Lebaran. Orang-orang udah berlomba berjualan. Teteh pasti bisa ini, teteh pasti bisa itu. Dua apa ya? Saya lihat ini banyak. Udah Car Free Day tutup gitu. Akhirnya kalau Squid Mona udah jalan ya, maksudnya kan GoFood, GrabFood udah ada masanya sendiri gitu kan ya, udah jalan lah ya, brand image-nya udah ke ini. Nah akhirnya saya lihat ini, orang-orang jualan lagi rame apa di pandemi frozen food gitu ya, apa yang bisa di frozen apa enggak. Kalau saya di pandemi ini saya pilih awu dan jajanan tradisional. Itu beda dari yang lain. Ketika saya naik blogger bilang ini adalah awu perdana yang naik di blogger kuliner Bandung. Nah dan alhamdulillah sampai saat ini jalan, tetap kuncinya adalah satu promosi, yang kedua kan memang kalau rasa kan ini kan memang produknya sudah terbentuk sejak lama. Kemudian inovasi, karena jajanan pasar itu adalah luas. Karena memang tapi PR ya Teh, dalam artian awu ini kan dari tanda kutip taunya yang beli tapi untuk gimana caranya anak muda dia beli awu. Nah itu saya langsung lari ke blogger. Nah kemudian kan pendampingnya banyak. Tidak hanya ini, dessert pun yang jajanan tradisional banyak. Alhamdulillah sih sampai saat ini online bisa jalan dengan jajanan tradisional yang beda sama yang lain. Di saat pandemi kayak gini orang berlomba-lomba untuk nyetok makanan gitu ya, yang bisa diproduksi apa. Kalau saya memang sekali habis. Kelebihannya adalah mereka repeatnya cepat. Dan jajanan tradisional ini kan memang terjangkau. Iya benar. Harganya saya memang nggak, maksudnya kalau awu gitu misalnya satu gini kan 50.000, kalau satu dus 10.000, tapi orang-orang banyak kadang-kadang mix and match.
Kayak misalnya buat acara itu ada tumpengnya yang sekelilingnya ada kuehnya. Kalau misalnya untuk anak mudanya apa? Kemarin saya sempat mengembangkan satu produk namanya Bugis Mandi. Itu alhamdulillah viral. Bugis apa namanya? Bugis Mandi. Jadi biasanya Bugis Mandi itu Bugis Mandi itu di plastik, saya dibahin pakai box. Itu alhamdulillah viral selama 2 bulan. Dan sekarang alhamdulillah inspirasi lagi buat banyak orang buat diikutin banyak, alhamdulillah udah banyak yang jualannya lagi. Terinspirasi. Tapi kalau saya kan tahu kan ini awuk rasanya pasti begitu kan. Kata dia nasi tim gitu. Nah ini mah awuk bukan nasi tim. Misalnya ini nasi tim. Tapi emang ya anak muda sama zaman sekarang juga jangan sampai ketinggalan bahwa awuk ini adalah makanan tradisional yang memang harus kita lestarikan, harus kita budayakan, harus kita kembangkan dalam artian. Dan jangan lupa produk disupport dong, produk lokal. Iya, betul. Karena lokal tuh ini UMKM harus. Makanya saya berani lain daripada yang lain. Kenapa online-nya Tavina pilih jajanan pasar? Karena ya itu dia. Jadi targetnya itu adalah ibu-ibu betul. Anak mudanya saya nyiptain beberapa dessert yang kekinian juga ada dan itu repeatnya cepat. Jadi ketika kita sudah punya klien sama seperti Teh April ya, karena dia juga kan ada terima order nasi box, kemudian tumpeng nasi. Kita juga kolaborasi. Alhamdulillah kalau kliennya sudah percaya kalau ada acara pasti balik lagi. Yeah. Jadi kalau misalnya ditanya dengan pandemi ini jauh nggak? Omset jauh, digitnya hilang banyak, tapi alhamdulillah harus disyukuri masih ada celah, masih bisa istilahnya berkarya menghasilkan, walaupun online itu omsetnya nggak kelihatan sama orang. Kalau event kan wah itu ngantri berapa tuh sedusnya gitu kan. Tapi kalau misalnya di online nggak sekresek terus gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan ini kita bisa berkarya dan online itu PR-nya adalah kita harus selalu membuat konten. Orang Indonesia, harus dengar ada kata-kata diskon, flash sale itu benar ngaruh banget. Dan flat ongkir karena kan ongkos online itu sekarang mahal ya. Padahal tinggal diputar-putar aja. Tinggal diputar-putar aja. Saya cuma spare berapa hilang berapa persen tapi nggak masalah. Tapi ibu-ibu ya dengan kata diskon, beli 2 gratis 1, padahal ongkirnya sama aja. Tapi itu PR-nya. Tapi alhamdulillah. Bersyukur walaupun kalau misalnya ngomong sedih tapi enggak ya inilah Allah masih bisa kasih jalan, kita masih bisa berkarya, masih bisa fight sampai saat ini. Iya, pasti kelihatan kayak gini. Amin. Untuk Teh April itu kenapa nasi cikur di teras lagi? Pertanyaannya itu lagi. Kenapa gitu nggak di kebun gitu? Ya kenapa nasi cikur pada? Sama kayak Vina, kita ya termasuk orang yang nggak mau mengcopycat produk yang udah ada. Kita cari gimana cara, apalagi kalau kuliner kan harus terobosan baru, inovasi. Orang tuh kalau lihat yang baru tuh sesuatu yang baru pasti kan menarik. Ini gimana caranya? Yang bagus tuh apa ya? Udah kebetulan saya dulu sering main-main kulineran. Ada satu nasi cikur, ya udah kita bikin sendiri, dibikin inovasi dengan signaturnya masakan Sunda. Jadilah. Tapi itu bumbu rahasia dari sejak lama berarti ya? Iya. Nenek moyang. Sebenarnya itu bumbu almarhum dari almarhum suami sebenarnya. Karena ini ya, kita itu memang tim banget ya. Jadi hampir ada persamaan lah ketika almarhum ada tuh kita memang satu tim. Jadi suami istri itu memang bareng. Tapi itulah kunci sukses kenapa seseorang ketika usaha itu bisa maju cepat adalah ketika kita bisa bekerja sama dengan pasangan kita. Kenapa coba teh? Ya kan semuanya kelihatan, nggak ada disumputkan gaji, nggak ada nyumputkan gaji, nggak ada, semua kelihatan. Masalahnya teh pada saat itu saya juga punya pacar yang akhirnya bisa menemani saya sampai hari ini kan. Tapi yang sebelah saya teh jangan ngomongin pasangan, pasangannya juga kagak ada. Beda alam. Putih dia ya harus jadi tuh. Suksesnya adalah dengan pasangan. Tapi kalaupun nggak punya pasangan tetap berjuang. Bos Salman, ini dua pertanyaan ini berbeda nih. Mereka bikin baru. Dimsum, Western hotdog adalah makanan yang sudah biasa. Apa yang ngebedainnya?
Pasti. Yang penting laku gitu atau gimana? Enggak. Saya kan punya konsep. Konsep. Konsep yang harus pasti beda dengan yang lain. Oke. Oke, kayak Western hotdog. Western hotdog belum ada loh yang sampai hotdog sampai 2 meter, 1 meter. Oh iya benar ingat ya. Itu nggak ada loh di Bandung. Iya benar. Hotdog terpanjang nggak? Iya. Cuman saya nggak ada lagi. Itu anti. Kalau orang kan standar gitu ya. Standar ya. 10 cm, 15 cm. Ini 1 meter, 2 meter. Oke. Sekarang dimsum. Devina aja punya suami melek. Iya. Maaf, aduh, kalau ngobrol ya. Sekarang dimsum, nggak beda jauh. Dimsum juga sebenarnya mainstream ya. Maksudnya saya masuk ke dimsum, sebenarnya dimsum juga udah terkenal. Saya jatuhnya mengcopy. Cuman saya punya konsep yang beda dengan yang lain. Karena saya tiap ngobrol saya coba. Iya. Ya. Pertama dari rasa pasti saya nggak akan main-main. Maksudnya semua dimsum kan saya coba dulu ya. Untuk melakukan bisnis itu kita harus ada survei, harus dicoba dulu semuanya. Terus kita coba. Akhirnya kita ternyata lebih unggul, sikat. Apalagi nih yang harus biar kita bisa menang? Gimana nih lawan mereka? Kita bikin inovasi. Inovasinya apa? Harus beda sama yang lain. Kita buat 4. Jadi 1 dimsum dari 4 biji itu. Jadi sebesar ini. Segede gini. Ada. Terus yang kedua, apalagi kita lagi bikin namanya sushi edition dimsum. Jadi dimsum yang dicampur sama topping sushi gitu. Jadi memang dari situ kita udah beda karena konsep apa, dan kebetulan dengan konsep yang saya lakukan itu ternyata diterima sama masyarakat. Karena untuk berbisnis itu untuk produk ya diterima sama masyarakat tuh susah loh. Susah. Memang kita punya idealis tinggi nih. Tapi kalau nggak diterima sama masyarakat, buat apa? Iya, betul. Buat apa gitu. Jadi makanya kalau ketika itu diterima sama masyarakat, itu peluang yang sangat besar. Makanya udah langsung diseriusin gitu. Begitu. Memang rasanya ini sih saya real karena bukan berarti juga karena ini ya. Kenal ya. Biasanya dimsum ini saya jujur paling nggak suka dimsum. Tapi ini nggak hanyir gitu, nggak bau amis gitu. Karena saya kalau udah makan dimsum nih, baunya aja udah bikin saya nggak mau. Sama. Benar nggak? Benar. Tapi kalau ini saya gigit enak gitu. Masih ada? Masih ada. Iya makanya kita pasti bikin sesuatu produk itu dengan hati-hati. Yang kita lihat market apa sih yang nggak suka nih dari sini. Kita ciptain yang market tuh semua suka gitu. Dari rasa, dari inovasi, dari marketing sudah kita plankan dari awal-awal. Jadi saya melakukan bisnis tuh nggak seakan-akan nih gue coba nih langsung dibikin langsung kasih asal jual, enggak. Tapi harus ada konsepnya, jati dirinya seperti apa, ininya gimana, marketnya ke siapa. Setelah itu baru saya luncurkan. Walaupun produk ini sudah terkenal, tapi di zaman yang Western hotdog itu jarang banget. Jadi saya termasuk yang awal, yang pertama waktu di Western hotdog tuh. Cuman di dimsum aja ini saya agak telat gitu karena gara-gara pandemi aja. Western hotdog. Nah, tapi untung akhirnya. Iya betul. Betul. Tapi ini nasi cikurnya kerasa banget. Obe, tisu dong, tisu. Saya kalau makan nasi cikur enggak sama marung ini, paling suka dia. Aduh, saya jadi sedih lagi. Iya, paling suka dia. Mau coba? Sudah sana bos. Enak lah. Mau ambil bohong. Kalau saya mohon maaf ya kalau karyawan saya kayak gini semua. Mas, ngantuk kopi dulu ya. Oh iya. Aduh, pintar banget blendingannya. Jadi dan nasi cikurnya kerasa banget. Biasanya kan ada judulnya nasi cikur. Tapi ya nasi biasa aja gitu, nggak nasi ada. Biasa pakai uyah gitu. Saya memperkenalkan nasi cikur itu di KPD ya. Ibu apa sih nasi cikur? Apa sampai harus jawab berkali-kali ya? Berkali-kali berapa tahun itu buat bikin brand nasi, buat nama nasi cikur aja buat dikenal orang, sampai sekarang banyak yang bikin nasi cikur.
Aku tuh ngalamin banget dulu dari event sama. Kekehnya gitu pengen nasi cikur itu jadi besar. Sampai yang beli tuh nasi cikur tuh apa sih? Nasi cikur tuh apa itu berapa tahun sampai sekarang jadi ada orang-orang. Tapi orang sekarang udah tahu. Iya udah tahu sekarang nasi cikur. Bahkan banyak yang bikin kan. Betul. Tapi minimal teman-teman teteh-tetehku dan aku yang ada di depan adalah orang-orang yang pertama menginspirasi para kuliner yang di lain. Amin. Saya tidak bisa berbohong karena saya adalah pelaku yang melihat secara omset dan lain sebagainya juga itu adalah luar biasa. Kalau di kita kan karena nggak ada cut ya, tolong ini TV kenapa nggak jalan? Tolong tolong nih saya oprak-oprak aja sama maksudnya nih, pokoknya jangan sampai nggak nyala nih, hati-hati. Marah nanti sponsor. Karena kita kelamaan, ngobrolnya kan harus asik. Nah, dan juga nih, tips dong Teteh buat Salman. Buat Salman, tips buat para partners di rumah memulai bisnis di era COVID. Dan apa sih mereka kan pasti bingung, apalagi dengan saya mah kerja nggak biasa bisnis. Karena orang kerja ini banyak ketakutan dibandingkan pembisnis. Karena kalau saya kan goblok dulu besok sukses. Kalau orang kerja, saya nggak mau goblok, saya pengen langsung sukses, kan gitu. Betul. Jadi apa tipsnya dari masing-masing nih, Teh April, Teh Vina, dan nanti setelah itu omsetnya berapa? Silakan, dari Bos Salman dulu. Atau yang tua dulu biasa. Tips aja mau jawab apa. Tips pertama kalau mau mulai bisnis harus siap mental, tahan banting karena memang nggak mudah. Jatuhnya sering, tapi kalau udah sukses alhamdulillah. Ya kata Salman tadi effortnya jadi enak gitu. Kalau kita udah berjuang habis-habisan terus dapat di titik yang udah sekarang ya disyukuri alhamdulillah gitu. Jadi harus kuat mental aja dulu. Harus siap dengan apa yang harus jatuh tuh kita harus siap gitu. Berarti mental. Iya. Berapa omset? Nah, berapa omset? Jadi kan nggak mungkin tamu kantor ngundang omset yang ke Japrem. Dibahas tuh omset yang mana? Yang mana event apa pandemi? Beda digitnya beda. Hilangnya banyak. Yang pandemi kan orang partner nggak semangat gitu. Ini yang di luar pandemi lah, di luar pandemi. Aduh. Nanti Japrem dong. Kan biar mereka tuh semangat. Kalau sebelum pandemi ya tahu sendiri seminggu bisa 5 titik, 4 titik. Dikalikan aja lah. Kali anggaplah misalkan 20 juta aja ya sekali detik ya. Berarti sekitar sebulan 400 juta. Gila ya. Jawab aja sendiri lah. Ya. Tipsnya nih buat para partner. Tipsnya. Kalau saya tinggal namain aja ya dari April. Jadi gini, untuk memulai usaha itu banyak banget inspirasi. Jadi gini, kita ciptain produk atau misalnya cari inspirasi produk, sasarannya siapa? Gampang. Sekarang mah karena yang paling membesarkan media itu adalah blogger. Kalau sekarang online seperti ini adalah kuncinya satu, media Instagram dan media promosi lainnya. Nah kebetulan kalau saya pilihnya adalah blogger. Kenapa? Karena blogger itu memang langsung nyampe. Kenapa orang lebih nggak ke radio atau kemana? Instagram itu orang tiap detik itu buka Instagram. Blogger itu apa sih? Kan orang partner banyak yang nggak tahu nih. Blogger itu adalah seperti influencer makanan. Jadi dia khusus mempromosikan, tugasnya adalah mempromosikan UKM makanan-makanan baru. Jadi gitu. Orang itu langsung bisa melihat di situ. Jadi sekarang berarti namanya blogger untuk yang mempromosikan makanan. Betul. Udah follow belum makanan pedas Indonesia? Itu kan saya bloggernya. Udah review belum? Belum dikirim dari waktu dikirim nggak jadi. Tapi mau janji dulu. Baru sekarang nih. Berarti itu tipsnya. Betul. Yang kayak misalnya gini ya, saya mengangkat ini saya Squidmore besar dari siapa? Blogger. Jadi ketika di event itu ada blogger datang, blogger satu naik viral, datang blogger lain sampai ada 12 blogger naik semua itu jadi viral. Jadi inspirasi semua. Begitu juga sama ini saya langsung ngebom 8 blogger.
Ini langsung dibom sama 8 blogger, jadi cepat naiknya. Terus apa sih efek blogger? 1, nge-branding. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Ya. Itu ngaruh dan sangat ngaruh. Tapi kata partners mungkin berpikir, ya teh saya nggak punya modal untuk bayar blogger gitu. Paling bisanya blogger tetangga gitu ya. Ada tips juga. Jadi gini, sebetulnya blogger itu tidak melihat nilai uang, tapi ketika itu kontennya bagus, si makanan itu bisa mengangkat produknya bagus, blogger itu akan datang sendiri dan dinaikin. Contoh, kami berdua adalah kesayangannya Info Bandung Kuliner. Ketika kita mengeluarkan produk baru, dia pasti post. Itu mah lapar kali. Enggak. Ketika ini kita maksudnya kita nggak ada obrolan, kita nggak ada apa. Ada blogger-blogger yang lain juga, alhamdulillah seperti itu. Karena mungkin produk itu adalah konten baru yang bisa mengangkat saling menguntungkan. Gitu. Jadi misalnya viewsnya dia naik gitu. Itu tipsnya. Omset. Sama lah, nggak jauh beda kalau misalnya sebelum pandemi seperti itu. Tapi kalau untuk pandemi hilangnya 40% lumayan lah. Tapi alhamdulillah yang seperti saya bilang, tidak boleh ada kata mengeluh, bukan mengeluh ya. Apa namanya teh? Ketika tafakur diri, nggak boleh putus asa, tetap jalan selalu ada. Yang saya bilang tadi, peluang itu selalu ada dan alhamdulillah online itu bagus untuk saat ini. Karena kan bareng-bareng ini. Nah, jalan itu selalu ada. Terus gini, saya alhamdulillah kita punya grup kayak saudara itu 6 orang. Sekarang kita punya grup baru juga membawahi 140 member kuliner. Itu berasal dari awal mulanya adalah itu tenan-tenan saya. Tapi alhamdulillah sekarang kita bukan berjabatan sebagai tenan dan IO, tapi kita adalah partner. Padahal sempat keluar ya. Ya, itu trik aja. Kalau aib jadi keluarin. Ya alhamdulillah. Nah pada saat pandemi juga kemarin kita kerjasama ya, gimana caranya. Alhamdulillah kita tembus ke artis-artis juga ya. Iya. Minta bantuan gimana nih, tolong nih kita di Instastory di mana supaya kuliner bisa naik lagi, blogger juga ikutan, UMKM naik lagi. Kita nolongin Grab sama Gojek, GoFood, alhamdulillah. Jadi sekarang ada 140 member. Di situ kita memang bukan lagi untuk cari tenan atau apa-apa, tapi tetap berpikir bagaimana caranya kuliner ini harus tetap jalan di era pandemi. Ya, Bos Salman. Betul dari tadi itu ngobrol nggak betul aja. Kalau ini omsetnya Jadi udah kelihatan mobilnya juga keren. Bos, tipsnya udah semuanya dibilangin sama teman saya. Sebenarnya ya seperti itulah, hampir sama. Cuman saya akan ngasih tahu tips dari pengalaman hidup saya. Saya mahasiswa public relation yang cita-citanya pengen jadi PR perusahaan Chevron. Serius? Bener ya? Bener, awalnya kayak gitu karena Chevron itu kan minyak. Menurut saya minyak itu ininya pasti tinggi. Akhirnya PR minyak tanah jadinya. Cuman ketika saya berjalannya waktu, ketika mendapatkan peluang, waktu itu tiba-tiba saya lihat di CFD itu ada yang namanya kentang spiral 10.000 satu. Kebayang gak sih kentang itu 6.000 dapat berapa? Iya. Dapat 12. Oh, 6.000 12. 6.000 dapat 12, dijual 10.000. Bodyguard saya mau kalau jual kentang saya 40.000 dia mah kebanyakan cuan. Nah, dari situ saya mencoba peluang, akhirnya saya coba dan ya sampai saat ini saya tidak berpikir untuk kerja lagi. Jadi ketika teman-teman semua mendapatkan peluang dan wah ini sepertinya akan diseriuskan atau apa, hajar aja, mulai aja. Jadi jangan nunggu, aduh gua mah nggak ada modal, aduh itu bullshit man, itu bullshit yang seperti itu tuh malas yang kayak gitu. Jadi mulai aja bisnis, mulai aja seperti di iklan teng. Iya. Mulai aja. Soalnya kan kita yang di lapangan yang tahu plus minusnya nanti. Jadi dari situ baru ketemu nih kitanya seperti apa. Apakah kita seorang pembisnis atau karyawan gitu. Dan itu akan kelihatan. Dan yang paling ditambahin dari saya adalah buat para partners,
Saya selalu berbicara tentang masalah sombong. Sombong itu dalam artian bukan sombong pribadi, tapi lebih ke sombongin apa yang menjadi brand yang kita lagi milikin. Ya kalau misalkan kita update cuman terima kasih ordernya 1, ya itu mah orang-orang juga males. Tapi minimal kalian sombonglah dengan produk sendiri. Contoh, alhamdulillah thank you nih Awuk kita udah ada yang beli nih 500 orderan, terima kasih buat hari ini. Kan itu minimal membangkitkan orang untuk membeli. Betul. Itu juga jadi salah satu tips buat teman-teman. Nah, omset. Belum dijawab omset. Jangan ditanya ya, Vin. Hah? Yang mana? Jangan ditanya. Yang mana? Yang mana lagi ya? Event dikardusin tiarnya berapa kali di bawah. Mending kardus kalau udah jalan Kalau keras saya deh. bikin event, Mau yang dimsum apa mau yang enggak ada lagi? pantas kalau lagi event, ke saya nggak pernah banyak nego. Saya udah pasti omset paling oke. Ingat di kan ice, ujung-ujung. di karungannya. Di ice di karungan ya. Di karung. Pandemi. Ada nggak ini total nih dimsum sama Western hotdog? Ya. Ada sampai 800 juta, semiliar gitu sebulan. Semiliar apa? Setahun. Semiliar rupiah sebulan. Pokoknya gitu. event terbesar saya tuh 11 hari saya bisa dapat 500 sampai 600 aja. 11 hari. 11 hari. Itu yang Tapi di nggak pernah karung. neraktir lu mah. Lu mah udah pernah neraktir. Itu kan omset. Oh omset ya. bukan tapi, bersih. tapi alhamdulillah berarti buat partner semua kan menambah aura untuk berbisnis. Iya. Dan juga ini loh, tamu kantor ini hadir karena ingin mengembangkan UMKM dan mengembangkan orang-orang yang ingin promosi. Itulah kita, adanya kita. Karena banyak orang yang tidak mau mengangkat brand-brand baru. Contohnya? Contohnya saya nggak mau dia. Saya bikin sendiri. Ah udah, saya bikin sendiri. Sorry, bukan gua nggak mampu, tapi nanti gua akan besar. Mereka undang gua, oh sorry, 500 juta. Oke, dan juga buat April, Tevina, ini kita ada games jawab cepat 3 detik. Jadi harus menjawab cepat. Yang ini nggak di briefing ya tadi? Hadiahnya apa? Hah? Uang. Bukan saya. Ini. Itu uang. Bentar ngantuk. Kopi dulu. Enak ini kopi apa? Neo Coffee. Oh, pantesan. Buat Bos Salman. Kaya raya tapi tidak bahagia, biasa aja tapi bahagia. Biasa aja tapi bahagia. Kan ini Bos Salman. Kan saya ini. Biasa aja. Biasa aja tapi bahagia. Tapi udah kaya. Gimana? Udah kaya. Kan awalnya enggak. Oh, awalnya enggak. Bener. Hah? Yang di Garut aja dapat. Dapat apa? Yang di Garut dapat. Sobatan sama yang punya percikan. Bukan sobatan. Ah, saudaraan. Ipar. Padahal waktu itu gua yang jadi MC launching di situ. Buat Teh April. Aduh kacau ya. Ganteng miskin jelek kaya. Jelek lo ya. Lebih sakit. Jelek kaya ya, ngeri ya. Keluar. Teh. Kalau Vina. ganteng miskin mah seku ya, santuy ya. Tapi Perem aja ya, perem aja ya. Gak dibahas. Siap. Untung saya ganteng kaya. Devina punya banyak cabang online, Devina, sedikit siapa cabang Devina? tapi buka toko. Gimana? Punya banyak Cabang online atau cabang tapi buka toko. Lebih Saya- baik online atau toko? Online. Oh, berarti toko mah nggak begitu penting ya. Online. Penting ya. Online. Kalau saya pengen di online. Bu April. Unicorn. Wanita karir ibu rumah tangga. Wanita karir. Nanti kalau suaminya larang. Kalau suaminya larang. Nggak mau. Bu suami aku juga bisa meninggal kan? Oh iya. Nanti kan gimana? Iya, benar. Salah bertanya. Salah. Buat Bos Salman, buka bisnis baru membesarkan bisnis yang sekarang. Membesarkan bisnis yang sekarang. Nggak mau buka yang baru lagi, bikin merambah lagi tidak mau. Saat ini masih Belum. kecil. Cukup ini aja. Ini dulu. Ini aja udah kekayaan. Lagi yang lain. Ini membesarkan dulu yang ini. Dan buat Teh Vina, lebih baik bisnis Street Mart atau jadi koordinator event. Nah itu aku nggak bisa jawab. Ayo, ini Kalau soal Ini harus jawab nanti. ya, Harus- soal jawab itu
kelihatan loh di media semua. Ini Lo harus bisa dipecat hati-hati loh, hati-hati. Koordinator event atau bisnis Squidmore. Itu TKK lihat ya, TKK lihat. Oke. Karena Squidmore masih ada Hendang Suami, karena saya cinta event ya. Sekarang juga udah pengen event. Saya pilih event. Wah, Event. TKK Tapi aman. rela dong kalau Squidmore-nya hilang. Oh enggak, kan ada suami. Bisa mengalihkan. Bisa. Benar-benar. Iya teman. Sekarang juga mau lagi event sama Boni. Bon, aku pengen event. Ini pokoknya. Nanti 2021. Siap. Pokoknya saya terima kasih banyak buat Teh April, Teh Vina, Pak Salman, sukses selalu. Amin. Yang pasti omsetnya semakin menggelegar. Amin. Dan boleh promosikan dulu masing-masing tiap brand, IG-nya dan lain sebagainya, boleh silakan. Oke, yang lebih tua dulu. Yang lebih tua. Buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kalau butuh catering masakan Sunda bisa follow Instagramnya Nasi Cikur Teras Rumah. Kalau nanti eventnya udah ada lagi, bisa juga ada di Lungo Potatoes, bisa di follow ya. Nanti ada di bawah sini. Oke, buat Teh Vina. Buat teman-teman semua yang pengen Squidmore, yang kemarin sempat nyari-nyari, boleh dikepoin aja Instagramnya @cumibakarsquidmore. Ini, oke. Alamatnya ada di Jalan Cibaduit Lama nomor 14, bisa GoFood ataupun GrabFood. Kemudian yang suka sama jajanan tradisional, kalau misalnya pusing-pusing susah banget buat nyari acara, kita siap delivery dengan flat ongkir yang luar biasa. Boleh kepoin juga produknya @awug Mesir. Buat Salman. Buat anak muda, buat bapak-bapak. Kayak caleg, Bapak. Enggak mau kayak caleg. Calon. Ya? Ih. Oh iya, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat anak muda yang pengen western hotdog, sabar dulu. Ada, kami tidak buka dulu. Jadi ketika nanti event langsung serbu aja. Untuk sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak muda, coba dulu yang namanya Dimsum Bos. Karena dia adalah bosnya dimsum Indonesia. Woi. Kayak kirain gua ujungnya mau ngomong apa? Tutup dulu. Oke, pokoknya makasih banyak loh sekali lagi. Tapi semua yang datang ke tamu kantor harus dibagi uang. Siap. Tolong bagi-bagi. Saya udah nggak butuh. Nih, Kurang banyak. Lah aku yang merahnya Beli yang mana? kayak gini di mana sih? Nggak beli lah dari dompet. bos. Ya. Tarat, makasih tamu kantor. Sama-sama ya. Pokoknya buat semua yang ingin mampir dan silakan promosikan apapun karena tamu kantor ini gratis, tidak dipungut biaya dan juga boleh promosikan apapun karena tamu kantor semua bisa mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Foto dong. Boleh. Yuk.